Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat, syukur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa kelas 9, pada kesempatan ini mari kita belajar bahasa Indonesia dengan materi menyusun cerita pendek. Selamat belajar. Kompetensi dasar 3.5. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Cerpen itu merupakan bagian dari teks naratif atau cerita yang biasa kita kenal. Teks naratif meliputi 1 karya imajiner, 2 karya faktual, yang ketiga gabungan antara imajiner dan faktual. Nah, cerpen ini masuk di karya imajiner, karya hasil rekaan atau hasil imajinasi. Contoh yang lain misalnya novel, roman, cerita peri, cerita misteri, dan yang lain-lain yang semuanya itu bagian dari karya imajiner. Yang faktual itu meliputi pengalaman pribadi, catatan harian, cerita sejarah, atau karya dokumenter yang lain. Sedang yang gabungan keduanya misalnya cerita fiksi ilmiah atau naratif historis. Ini masuk di gabungan. Ciri cerpen sebagai teks naratif ini ada beberapa yang sangat khas sebagai sebuah cerita pendek. Yang pertama fokus. Fokusnya tokohnya khusus. Karena cerpen karena berupa cerita pendek, maka tokohnya hanya beberapa saja, tidak seperti novel atau roman. Fungsi sosial cerpen ini yang utama untuk hiburan, untuk menghibur di samping untuk edukasi atau mendidik, tapi yang utama adalah untuk menghibur. Kemudian setting dalam cerpen itu yang muncul adalah waktu dan tempat. Biasanya di dalam waktu dan tempat itu ada latar suasana tertentu sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kemudian alur atau penataan konfliknya ini dalam cerpen segera ada penyelesaian krisis sebagai bentuk resolusi atau menuju penyelesaian dari konflik itu. Berikut disajikan contoh cerpen yang berjudul Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Ini terdapat dalam buku siswa atau buku paket halaman 53 sampai dengan 60. Ada beberapa halaman, ini sangat menarik, perlu dibaca dengan saksama. Misalnya dalam paragraf 1, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Menarik kan? Silahkan dibaca sampai dengan akhir cerita. Karena nanti ada yang harus dikerjakan terkait dengan cerpen ini yang tugasnya sangat menarik. Nah, ini tugas yang menarik tadi dan mudah ternyata menurut pengalaman beberapa siswa. Tugas identifikasi cerpen. Apakah judul cerpen di atas itu menarik untuk membacanya? Pohon Keramat itu menarik apa tidak? Nanti diberi alasan. Tentunya menarik. Dan alasannya apa? Kalau memang terpaksa kalian tulis tidak menarik juga diberi alasan. Yang kedua, apakah judul cerpen mencerminkan isi cerpen? Ini bisa dibaca. Sudah saya baca, ya sesuai, mencerminkan, ya tinggal memberikan alasan.
Bila kalian menemukan yang tidak sesuai, ya boleh diberikan alasan. Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan keramat yang ingin disampaikan dalam cerpen itu? Bisa dijelaskan tentunya dengan membaca cerpen terlebih dahulu. Yang keempat, penceritaan cerpen atau sudut pandang, atau bahasa sastranya point of view. Nanti berdasarkan teknik apa? Setelah ini akan dibahas terkait dengan teknik-teknik penceritaan dalam cerpen. Kemudian yang kelima, ceritakan kembali siapa tokoh-tokoh dalam cerpen Pohon Keramat. Ada beberapa tokoh, nanti disebutkan, kemudian diuraikan karakternya atau wataknya sesuai dalam cerita. Sudut pandang penceritaan dalam cerpen atau point of view. Yang pertama ini yaitu orang pertama sebagai pelaku utama. Cirinya, tokoh utama sebagai pencerita. Pencerita itu kalau dalam bahasa dunia kita sama dengan dalang ya. Jadi dalangnya sebagai tokoh utama, merangkap sebagai pencerita. Kemudian pencerita menyebut dirinya sebagai aku atau saya. Kata ganti orang pertama. Sehingga namanya sudut pandang orang pertama itu karena kata gantinya kata ganti orang pertama. Kemudian yang ketiga, pencerita berada dalam cerita. Jadi di dalam cerita, ikut dalam cerita dan menjadi tokoh utama. Contoh misalnya dalam sebuah cerpen bebas, aku sangat mengagumi gadis itu. Bukan karena apa-apa, kesederhanaan yang sangat bersahaja. Namanya Siti saja. Satu kata, tidak lebih. Nah, ini ada kata aku yang menjadi tokoh utama. Berarti sudut pandangnya orang pertama sebagai pelaku utama. Sudut pandang yang kedua dalam penceritaan cerpen adalah orang pertama sebagai pelaku sampingan atau pelaku tambahan atau pelaku selain pelaku utama. Cirinya yang pertama, tokoh tambahan tadi sebagai pencerita. Kemudian pencerita menyebut dirinya sebagai aku atau saya. Kata ganti orang pertama. Kemudian pencerita berada dalam cerita sebagai tokoh tambahan atau sebagai tokoh sampingan dan bukan sebagai tokoh utama. Contoh bebas sama dengan contoh yang pertama tadi, hanya diubah menjadi orang pertama sebagai pelaku sampingan. Silahkan dicermati. Aku merasa Joni sangat mengagumi gadis itu. Bukan karena apa-apa, kesederhanaan gadis itu sangat bersahaja. Namanya Siti saja, satu kata, tidak lebih. Nah, aku ada Joni. Aku bukan Joni, aku yang menceritakan Joni. Kalau dalam sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, aku tadi sama dengan Joni. Kalau di sini, aku pencerita tidak sama dengan Joni. Nah, itulah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Aku sebagai pelaku sampingan. Sudut pandang penceritaan dalam cerpen yang ketiga, yaitu sudut pandang orang ketiga. Ciri khasnya, pencerita tidak menjadi tokoh dalam cerita. Berarti di luar cerita, karena tidak menjadi tokoh. Yang kedua, pencerita menyebut tokoh dengan ia atau dia. Orang kata ganti orang ketiga ini. Atau menyebut nama tokoh langsung. Ciri yang ketiga, pencerita berada di luar. Di luar cerita hanya sebagai pengamat. Contohnya, Joni sangat mengagumi gadis itu. Bukan karena apa-apa, kesederhanaan gadis itu sangat bersahaja. Namanya Siti saja. Satu kata, tidak lebih. Berdasarkan ketiga jenis sudut pandang tadi, para siswa bisa menentukan cerpen Pohon Keramat itu menggunakan teknik apa. Dilihat ciri-cirinya, dicocokkan, diidentifikasi, kemudian ditentukan.
apa teknik penceritaan dalam cerpen Pohon Keramat tadi. Kompetensi dasar 4.5 yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang pertama, dibahas unsur pembangun cerpen. Unsur cerpen atau elemen-elemen cerpen. Unsur pembangun cerpen ini kalau dulu namanya unsur dari dalam atau unsur intrinsik, meliputi tema, tokoh atau karakter, alur atau plot atau struktur, setting atau latar, sudut pandang atau point of view. Yang di samping garis miring itu menjadi nama lain dari unsur pembangun cerpen tersebut. Kita bahas satu-satu. Tema ini masalah yang dibahas dalam cerpen. Khusus dalam cerpen yang dibahas adalah masalah keseharian yang paling banyak. Namun tidak menutup kemungkinan dibahas juga masalah yang lebih luas. Hanya pembahasannya karena cerita pendek ya, tidak sedalam pada roman atau novel yang ceritanya lebih panjang. Kemudian tokoh, dalam cerpen tidak banyak tokoh. Tokohnya terbatas mengingat panjang cerita. Cerpen yang sangat terbatas. Namun karakternya khas yang mewarnai cerita dari cerpen itu. Kemudian alur itu merupakan jalan cerita. Jalan cerita itu bisa menggunakan urutan waktu, bisa menggunakan urutan sebab akibat, atau bisa menggunakan campuran. Yang teknisnya bermacam-macam. Ada ditata alur maju, bergerak dari masa kini menuju masa yang akan datang. Ada yang ditata menggunakan alur mundur, artinya menuju ke masa lampau. Ada yang menggunakan gabungan. Setelah maju kemudian ingat masa lalu, itu namanya gabungan atau campuran. Itu juga ada. Dan masih ada beberapa teknik alur dalam cerita. Kemudian setting atau latar. Ini bisa berupa waktu, tempat, juga suasana. Masih ada yang lain misalnya peristiwa, budaya, dan seterusnya. Tapi yang penting ini dulu, waktu, tempat, dan suasana. Kemudian sudut pandang sudah kita bahas tadi sebelumnya terkait penceritaan dalam cerpen. Nah, untuk bisa menyimpulkan isi dalam buku paket sudah ada soal-soal yang memandu para siswa untuk memahami bagaimana menyimpulkan sebuah cerpen. Ini ada kolom-kolom misalnya dari unsur tokoh, ini karakternya bagaimana, dibuktikan dalam sebuah kutipan cerpen. Jadi tokoh A, karakternya bagaimana, kemudian dibuktikan dalam kutipan. Kemudian untuk aspek sudut pandang, menggunakan sudut pandang apa? Apakah orang pertama ataukah orang ketiga? Kalau orang pertama apakah sebagai pelaku utama ataukah sebagai pelaku sampingan? Dibuktikan dalam kutipan dari cerpen itu. Kemudian alur. Alurnya menggunakan alur apa? Apakah alur urutan waktu ataukah alur urutan sebab akibat ataukah campuran? Atau teknik alur maju atau alur mundur atau campuran? Dibuktikan dengan kutipan. Kemudian untuk latar tempat. Nah, ini latar tempat. Tempatnya di mana? Itu ada kutipannya. Ini sangat mudah karena tempat bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah, atau di tempat-tempat yang lain yang menjadi latar dari peristiwa yang terjadi dalam cerpen. Kemudian latar waktu. Nah, waktunya kapan? Waktunya kapan? Bisa pagi, siang, atau sore hari, bisa malam hari, bisa menunjukkan jam,
bisa menunjukkan waktu yang lain, kemudian diberi kutipan. Misalnya tema ditambahi, temanya apa, masalah yang diangkat apa, diberi bukti kutipan dalam cerpen itu, dan seterusnya. Jadi kita bisa mengambil satu unsur pembangun cerpen untuk disimpulkan apa isinya, kemudian buktinya kutipan dalam cerpen. Begitu mudah. Buktinya cukup satu kalimat, tidak apa-apa. Lebih juga lebih baik. Minimal ada satu kalimat untuk buktinya. Kompetensi dasar berikutnya adalah 3.6. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kita mulai dari menelaah struktur naratif teks cerpen. Struktur teks cerpen yang pertama adalah orientasi. Ini merupakan penentuan peristiwa, menciptakan gambaran visual latar, atmosfer itu sama dengan suasana, juga waktu. Di sana juga ada pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi atau munculnya masalah. Ini pada orientasi. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa ini berlanjutnya kisah yang melalui peristiwa tak terduga atau mulai muncul masalah-masalah. Jadi tokohnya mulai bermasalah, baik bermasalah dengan dirinya atau bermasalah dengan orang lain. Ini mulai muncul. Kemudian yang berikutnya, tahap puncak dari masalah tadi adalah komplikasi. Konfliknya mulai memuncak, para tokoh bermasalah semakin tinggi, semakin panas tensinya, dan ini sudah mengarah kepada penyelesaian. Artinya sudah ada gambaran di sana bagaimana nanti penyelesaian dari cerita itu. Dan yang keempat adalah solusi. Solusi itu merupakan penyelesaian dari masalah-masalah yang muncul dalam cerpen itu untuk menuju pada akhir cerita. Akhir ceritanya macam-macam, bisa menggembirakan atau happy ending, bisa menyedihkan atau sad ending, atau penyelesaian yang terbuka, artinya tidak selesai secara penuh, diserahkan kepada pembaca. Ada penyelesaian yang sudah jelas sekali bagaimana watak, bagaimana nasib akhir dari masing-masing tokoh. Namanya penyelesaian tertutup. Struktur naratif cerpen itu bisa dibuat grafiknya atau gambar alurnya seperti ini. Jadi ada orientasi yang masih rendah tensinya. Pada awal merupakan perkenalan saja. Kemudian puncaknya pada komplikasi. Pada rangkaian peristiwa ini mulai tinggi tensinya karena muncul masalah. Kemudian setelah komplikasi menuju penyelesaian, menuju resolusi atau akhir cerita. Seperti tergambar dalam struktur naratif cerpen sebelumnya. Menelaah struktur teks cerpen. Untuk latihan kita gunakan sama dengan KD sebelumnya, yaitu cerpen Pohon Keramat. Dimulai menentukan bagian cerpen Pohon Keramat yang masuk pada orientasi. Pada bagian orientasi itu ada pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan tema, pengenalan masalah awal, sehingga cerita nanti bergerak menuju tahapan selanjutnya. Cukup ditulis dalam ringkasan cerita satu paragraf saja paling banyak. Jumlah kalimatnya diserahkan kepada para siswa. Yang kedua, tahapan rangkaian peristiwa. Ini masalah tokoh mulai banyak. Bisa masalah dalam dirinya sendiri atau masalah dengan orang lain. Jadi muncul masalah-masalah tadi menuju kepada komplikasi tahap selanjutnya dari struktur teks cerpen.
Yang ketiga, komplikasi. Masalah-masalah yang muncul berada pada puncaknya. Semua masalahnya berada di puncak, tensinya sangat tinggi, paling panas, paling tinggi. Kemudian sudah tergambar bagaimana nanti penyelesaian cerita. Yang keempat, resolusi. Resolusi itu babak akhir dari sebuah cerpen berupa penyelesaian. Di masalah-masalah yang muncul dari tahap 1, 2, dan 3 semua akan diselesaikan di resolusi. Penyelesaiannya bisa penyelesaian terbuka, artinya diserahkan kepada pembaca menyelesaikannya. Ada yang tertutup, sudah jelas bagaimana pemecahan masing-masing masalah dari setiap tokoh. Ada penyelesaian yang menggembirakan atau happy ending, akhirnya semuanya gembira, berbahagia. Ada penyelesaian yang menyedihkan atau sad ending. Ada beberapa tokoh yang menderita di akhir penyelesaiannya. Ini silahkan dikerjakan di buku tugas kalian terkait dengan telaah struktur teks cerpen. Berikutnya kita bahas ciri kebahasaan teks cerpen. Yang pertama, sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita bisa menjadi orang pertama atau orang ketiga. Masing-masing pengarang punya kesukaan atau punya ciri khas. Ada yang suka menggunakan aku sebagai orang pertama yang menceritakan. Ada yang menyebut tokoh dalam cerita sebagai ia atau dia, dan penceritanya berada di luar cerita. Jadi tidak semua cerpen memiliki penceritaan yang sama. Ada yang orang pertama, ada yang orang ketiga. Orang pertama bisa sebagai pelaku utama, bisa sebagai pelaku sampingan. Kemudian yang kedua, dialog dapat dimasukkan, menunjukkan waktu kini atau lampau. Nah, ini sudah tergambar alurnya di sini. Ada lampau berarti alur mundur, atau istilah yang lainnya flashback, alur sorot balik. Kemudian kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya memilih kata beringin atau terembesi dibanding pohon. Karena kata khusus tadi membuat cerita lebih menarik dan lebih khas, sehingga gambarannya lebih kuat. Kalau umum itu kurang menarik karena penggambarannya kurang kuat. Tetapi kalau khusus gambarannya sangat kuat. Misalnya pohon dipilih beringin atau terembesi itu sebagai ikon atau simbol yang melambangkan sesuatu sesuai tradisi masyarakat. Yang keempat, uraian deskriptif yang rinci. Ini memperjelas dari yang ketiga. Rinci itu perlu kata-kata yang khusus tadi. Digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya baunya seperti apa yang bisa didengar, terlihat seperti apa rasanya, dan lain-lain. Deskripsi kan khasnya seolah-olah pembaca bisa melihat, bisa mendengar, atau bisa merasakan sendiri, bahkan bisa mengalami sendiri. Tentunya dengan kata-kata yang khusus, yang khas. Jadi kebahasaan teks cerpen berikutnya, yang kelima adalah penggunaan majas. Ini majas yang sering digunakan di cerpen, karena banyak sekali jenis majas. Yang pertama yang sering digunakan adalah simile atau perbandingan langsung atau perumpamaan istilahnya. Contohnya seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Dia terbang bagai batu lepas dari katapel sambil menjerit sejadi-jadinya. Diperhatikan, dia terbang bagai batu lepas dari katapel. Ada kata bagai di sini. Khas sekali pada simile atau perbandingan langsung, menggunakan kata-kata pembanding, bisa berupa seperti, bagai, laksana. Misalnya wajahnya cantik bagaikan bidadari. Misalnya kulitnya kasar bagaikan duri misalnya. Yang berikutnya adalah metafora. Metafora itu perbandingan tidak langsung atau tersembunyi.
dia memiliki hati batu. Hati batu ini metafora. Keras kepala seperti lembu. Keras kepala ini juga metafora. Jadi metafora itu menggunakan perbandingan yang tidak langsung. Sebuah kata melambangkan suasana tertentu. Misalnya keras kepala, misalnya hati batu. Misalnya yang lain, alun-alun itu dipenuhi lautan manusia. Itu juga metafora. Misalnya contoh yang lain, kendaraan yang mudik itu padat merayap. Itu juga metafora. Metafora itu perbandingan yang tidak langsung. Silahkan nanti contoh yang lain dicermati sendiri untuk mencari ciri kebahasaan dalam teks cerpen. Nah, personifikasi. Personifikasi itu benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup, atau yang bukan manusia dianggap seperti manusia, namanya personifikasi. Jadi benda mati dianggap sebagai makhluk hidup, atau yang bukan manusia dianggap seperti manusia, itu namanya personifikasi. Contohnya awan tertatih-tatih melintasi langit, menganggap awan seperti manusia. Kerikil di jalan tampak pucat sedih, ini juga menganggap kerikil sebagai manusia, namanya personifikasi. Contoh yang lain, ikan menari-nari di kolam. Yang keenam adalah penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Contohnya, pernahkah tinggal di rumah apung di sungai? Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena kita sudah tahu jawabannya, namanya retoris. Pertanyaan retorika untuk memperindah cerita. Kompetensi dasar 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Bentuk yang pertama dari menyajikan gagasan menjadi sebuah cerita pendek adalah modifikasi cerpen. Maksudnya, kita bisa mengubah teknik penceritaan dari sebuah cerpen dari sudut pandang tertentu menjadi sudut pandang yang lain. Ini termasuk modifikasi cerpen. Contohnya kita lihat berikut ini. Berikut disajikan contoh mengubah sudut pandang penceritaan cerpen dari orang pertama menjadi orang yang ketiga. Ini kita ambil dari Pohon Keramat, paragraf yang pertama. Kita lihat, ini teks paragraf pertama dari cerpen Pohon Keramat. Bila kita ubah sudut pandangnya, bisa kita cermati. Di sini ada, kami mandi sore di pancuran sawah. Setiap sore kecuali hari Jumat, anak-anak belajar mengaji di masjid. Kakek awalnya mengajar, tetapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Saya menjadi anak emas apabila Kang Hasim mengajar, dan seterusnya. Bila diubah menjadi orang yang ketiga, akan menjadi seperti ini. Bagi anak-anak, sawah adalah tempat yang paling banyak memberi kenangan. Mereka ini mengubah kami mandi sore di pancuran sawah. Setiap sore kecuali hari Jumat, anak-anak belajar mengaji di masjid. Kakek awalnya mengajar, tetapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Dia ini mengubah dari saya menjadi dia. Orang pertama menjadi orang yang ketiga. Dia menjadi anak emas apabila Kang Hasim mengajar. Selain dari Kang Hasim, dia ini mengubah dari saya, belajar mengaji dari kakek. Bagi dia atau baginya, mengaji bukan hal baru. Sebelum sekolah, setiap malam kakek mengajar dia atau mengajarnya. Maka pelajaran yang diberikan Kang Hasim kepada anak-anak lain sering merupakan hal yang sudah dia hafal betul. Yang kedua, melanjutkan cerpen. Disediakan sebuah cerpen yang berjudul Sepatu Butut dari buku paket. Nanti
para siswa bisa melanjutkan cerita sampai akhir. Inilah cerpen yang akan dilanjutkan oleh para siswa, terdapat dalam buku paket halaman 84 sampai dengan 85. Buku siswa maksudnya. Pada bagian akhir ada separagraf yang kosong, silahkan dilanjutkan sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Yang ketiga adalah membuat cerpen. Temanya bisa memilih dari yang disediakan, misalnya masalah belajar dari rumah, kemudian himpitan ekonomi dalam masa pandemi COVID-19, atau siswa memilih tema yang paling dikuasai. Menulisnya nanti harus sesuai dengan struktur teks naratif dari cerita pendek. Nah, tulislah cerita pendekmu dalam struktur seperti yang disajikan dalam bagian berikut ini. Tahap orientasi diisi beberapa paragraf, ya, minimal 1, yang berisi pengenalan tokoh, pengenalan latar, pengenalan masalah dari cerpen yang kalian buat. Yang nomor 2, tahapan rangkaian peristiwa. Tokoh mulai muncul masalah, mulai ada konflik. Ini bisa minimal 1 paragraf, lebih juga lebih baik, sesuai dengan cerita pendekmu. Yang ketiga, komplikasi. Ini tahap puncak dari konflik dalam cerpen yang kalian buat. Bisa 1 paragraf atau bisa lebih, menyesuaikan dengan keadaan cerita yang ingin kalian buat. Yang keempat, resolusi. Ini penyelesaian dari cerpen kalian. Kalian boleh memilih penyelesaian yang terbuka, penyelesaian yang tertutup. Terbuka artinya diserahkan kepada pembaca, cerita seakan-akan belum selesai. Kalau tertutup berarti sudah diselesaikan oleh penulis dan pembaca tinggal melihat hasilnya. Atau bisa penyelesaian yang menggembirakan, happy ending, atau penyelesaian yang menyedihkan, itu juga bisa. Terserah bagaimana kalian mengakhiri cerita pendek yang kalian buat. Demikian pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.